Oke, baik, kita membaca Alkitab kita bersama Matius pasal 5, berganti-gantian mulai ayat Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Berganti-gantian ya kita baca, walaupun pendeta, tetapi tetap harus membaca firman Tuhan. Ayat 13 saya baca dulu, 14 saudara. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah batang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16 dengan keras. Supaya mereka jadi bagian yang pertama, boleh slide saya dibuat. Slide dari tema kita di sidang MD kali ini adalah menjadi gereja yang sehat. Tadi bagian pembukaan Pak Hengki pasti sudah menyampaikan bagaimana supaya gereja itu sehat. Sekarang saya akan menyampaikan bagaimana supaya gereja itu berdampak bagi orang di sekitarnya, kota di mana kita berada. Jadi ini temanya ya, gereja yang sehat dan berdampak. Nah, saya akan beri judul saudara dan saya ini menjadi terang dunia. Mari katakan bersama saya ini. Saya ini. Orang-orang saya ini. Terang dunia. Terang dunia. Bukan terang gereja. Terang gereja. Kenapa Pak gereja tidak perlu terangi? Karena gereja isinya terang semua. Kalau terang menyinari terang, akhirnya silau. Silau. Itu sebabnya kalau terang harusnya dibawa di kegelapan. Betul apa betul? Terang kalau dibawa di dalam gereja dan terus ada di dalam gereja, tidak kemungkinan besar akan terang menerangi terang, dan akhirnya satu yang terang lebih besar akan menyilaukan temannya dan terjadi korslet. Makanya banyak sekali korslet terjadi di dalam gereja oleh karena terang menerangi terang. Padahal Tuhan bilang kamu bukan terang gereja, tapi kamu adalah terang. Coba kasih tahu kanan kiri kamu ini terang dunia ya, bukan terang gereja. Mari katakan bersama saya ini garam dunia. Bukan garam dapur. Kalau garam dapur, saudara hanya punya influence sekitar dapur. Tapi Tuhan juga nggak berkata kamu garam gereja. Kenapa kau nggak dibilang garam gereja? Iya. Kalau udah asin, semua garam ketemu garam pahit. Makanya banyak orang yang nggak keluar kepahitan di dalam gereja. Lalu kalau masakan kebanyakan garam, makan kebanyakan garam, lama-lama jadi tuh pinter tuh darah tinggi. Makanya kalau garam tidak dibuang keluar, maka garam akan membuat gembala-gembala tekanan darah. Oh, jadi kalau gitu yang darah tinggi hari ini ada penghiburan, pulang akan memutus orang-orang yang ada dalam gerejanya untuk jadi berkat bagi gereja. Haleluya. Oke, sekarang saya ambil waktu 40 menit aja. Saya kasih basic. Jadi Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Yesus berkata, aku terang dunia. Tapi waktu Matius pasal 5 ditulis, kamu sekarang jadi terang dunia. Dulu yang jadi terang, jadi saksi, pelaku transformasi, pelaku revival adalah Yesus. Tapi Matius pasal 5 Yesus berkata, kita ini terang dunia. Dan yang hebat,
kemampuan dari terang itu, ini kemampuan dari terang yang dalam hidup saudara. Nggak main-main, semua kita udah terima Tuhan, kita udah mengembalakan, dan Tuhan berkata kemampuan terang yang ada membuat kota di atas gunung yang paling tinggi selalu akan bisa diterangi. Tidak bisa bersembunyi, artinya bisa diterangi. Artinya gini, gak ketok ya, itu bisa dikecilin kan supaya ketok. Ayat 16 ya, tadi kita bacanya 16 soalnya Pak ya. Ya, 15. Makasih ya Pak, mendapatkan mahkota Bapak di surga. Dia kan saling menolong Pak. Sampai mana? Ya, kota di atas gunung yang paling tinggi sekalipun Tuhan janji tidak bisa diterangi. Apa artinya? Artinya gini, kalau gereja itu berfungsi menjadi garam yang terang di sekitar saudara. Mungkin orang di sekitar saudara biasanya tidak terlalu sadar, tapi lama-kelamaan kalau saudara konsisten menjadi terang, maka kegelapan yang ada di sekitarnya lama-kelamaan akan hilang, akan habis. Dan kota yang tertinggi bisa bicara dua. Yang pertama adalah persoalan yang terberat, yang tertinggi di kota itu bisa diselesaikan lewat terang yang ada dalam hidup saudara. Yang kedua, pejabat yang tinggi, paling tinggi di kota di mana saudara berada, dia akan mengenali gereja menjadi aset bagi kota di mana saudara berada.